Kalau dulu kita bukan bilang kita punya cacat dalam keterlambatan dalam belajar, tapi kita biasanya dibilang gini, dasar kamu bodoh kayak gitu. Bodoh, tolong. Gitu. Masukin di les bukan rehabilitasi. Di les bener. Masukin kumon abis itu. Gue sampai dulu les seminggu tuh sampai tiap hari. Lu gitu gak sih? Nah, hari ini kita mau bahas tentang satu cerita yang menarik nih. Mohon maaf saya salting diliatin Ivannya tuh begini tuh lu. Gitu. Ya oke. Cerita apa Boim? Oke, jadi kita ada cerita ya seru banget. Dimana ini ada cerita 5 orang sekawan mempunyai hobi yang sama, tinggal di daerah yang sama. Namun saat mereka melakukan perjalanan, tiba-tiba menghilang dan 4 orang ditemukan mayatnya, 1 nggak ditemukan sama sekali sampai sekarang. Wah, ini seru. Bukan seru sih, ini maksudnya cukup misterius ini ya. Jadi ada cerita dari Yuba County ya, dimana ada 5 orang tadi itu. Dan langsung aja kita bahas tentang 5 orang ini dulu. Jadi orang yang pertama ini namanya adalah Ted Wahir, umur 32 tahun. Terus Jack Madruga umurnya 30 tahun. Yang ketiga itu Bill Sterling umur 29 tahun. Lalu Gary Matias 25 tahun. Wah, ini seumur gua nih ya. Dan yang paling muda itu adalah Jack Wade, umurnya 24 tahun. Jadi mereka ini tuh 5 orang yang suka bermain basket bareng ya di Yuba County, itu di California, di Amerika Serikat gitu ya. Awalnya tuh mereka tuh saling kenal gara-gara mereka ada di organisasi bernama Gateway Gators. Jadi les buat tim yang disponsori oleh program lokal untuk orang-orang yang memiliki cacat mental. Dan 5 pria ini pun di sana melakukan rehabilitasi bersama-sama gitu guys. Jadi mereka kenal di sana, rehabilitasi bareng-bareng. Jadi kayak karena di sana bareng-bareng jadi deket gitu ya. Saling kenal, suka main basket bareng. Akrab lama-lama ya. Karena mereka ini tuh semua punya masalah mental yang lumayan ringan lah. Jadi tetap harus direhabilitasi gitu supaya nggak jadi parah. Nah, gangguan jiwanya itu seperti apa aja ya kan? Pertama, Bill dan Wade itu diketahui memiliki cacat intelektual. Kayak mungkin kurang bisa nangkep perintah-perintah simple gitu atau gimana. Kayak gitu kayak lemot gitu ya. Terus itu Ted dan Jack dianggap memiliki kelambatan dalam belajar. Jadi kalau belajar itu suka nggak masuk kayak kita dong dulu. Iya kayak kita. Gitu. Lebih ke goblok. Apa perlu direhab ya gue? Kalau dulu kita bukan bilang kita punya cacat dalam keterlambatan dalam belajar, tapi kita biasanya dibilang gini, dasar kamu bodoh kayak gitu. Bodoh, tolong. Gitu. Masukin di les bukan rehabilitasi. Di les bener. Masukin kumon abis itu. Gue sampai dulu les seminggu tuh sampai tiap hari. Lu gitu gak sih? Apa 3 kali lah ya. Ada lambat dalam belajar juga gue ya mungkin. Tapi itu sampai pulangnya tuh malam. Karena kalau belum bisa nggak boleh pulang. Waduh, ngeri banget Pak. Gitu lesnya. Nah, yang terakhir itu ada Gary, dia itu menderita skizofrenia ya. Dimana skizofrenia ini tuh tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Di kolom komen banyak seperti itu. Oh iya. Mereka tuh berhalusinasi. Oh iya. Bahwa Anda pacar merdeka. Oh iya. Jadi sebenarnya yang nyata. Oh iya. Pacar sadar dong, ya, pacar hayalan gitu loh. Aduh, ayo ke pelaminan gitu. Siapa gitu. Gak apa-apa. Banyak yang gak apa-apa. Bagus justru ya. Bagus. Memang itu harus dilestarikan ya. Lu pikir gue ini ya binatang yang ada di Taman Budaya? Enggak. Taman Budaya lagi Taman Nasional. Komentar-komentar seperti itu maksud gua loh, yang harus ini. Oke. Nah, abis itu terakhir ya, si Gary ini kan skizofrenia. Dan dia ini dulu adalah militer angkatan darat dan pernah dinas ketentaraan di zaman barat pada awal tahun 1970-an. Tapi sayangnya nih Gary harus dipecat karena memiliki kepemilikan narkoba, guys. Nah, karena dipecat itu akhirnya dia dipulangkanlah ke rumah orang tuanya di Yuba City. Jadi bisa jadi dia ini sakit itu apakah karena dipecat ini nggak sih menurut lu? Gue nggak ngerti sih. Apa mungkin pakai narkoba juga karena ada. Oh, terpengaruh ya. Tapi akhirnya dia dilakukan rawat jalan gitu ya di rumah dan minum obat bernama Stelazine dan Cogetin. Nah, kita tadi kan udah bilang ya mereka tuh awalnya satu tim basket lah, main basket bareng gitu. Dan sejak itu mereka tuh bisa jadi lebih akrab. Bahkan di waktu senggang mereka tuh nonton film bareng, main game bareng gitu. Pokoknya mereka tuh udah cocok banget gitu ya. 5 orangnya tuh kayak wah udah deh. Temen gue banget klop gitu ya. Ditambah lagi nih beberapa bulan setelah mereka menjalani rehabilitasi, hasil pemeriksaan dokter tuh mengatakan bahwa 5 orang ini tuh sudah mengalami perubahan, jadi jauh lebih baik. Jadi mereka udah kayak lumayan sembuh nih. Dari pola pikir, pola tangkap, kemandirian, dan lain-lainnya tuh mereka udah dinyatakan sembuh akhirnya karena sudah lebih baik. Pada tanggal 24 Februari tahun 1978, 5 sekawan itu pengen menghadiri pertandingan basket di Universitas California. Memang rute sendiri ini jauh ya, karena dari Yuba ke Chico itu, jadi daerah lebih tepatnya universitasnya itu di Chico gitu ya, itu 80 km. Sebenarnya 80 km nggak terlalu jauh sih ya. Kalau kita ke Jawa Tengah mah, itu aja ratusan kilometer. Enggak, 80 km tuh kayak kalau kita ke puncak, itu gitu. 70-an kalau nggak salah. Oke, jadi setengahnya ke Bandung lah. Sekitar segitu lah ya. Tapi ini karena kalau di Amerika jalannya itu kayak memang sepi aja, kayak tolnya gitu ya, kosong gitu. Tapi kan mereka baru keluar dari rehabilitasi nih. Maksudnya belum terlalu cakap kali ya harusnya untuk jalan sendiri gitu. Tapi kalau mereka mikir udah berlima lah. Jadi mereka tetap kekeh pengen datang ke pertandingan basket itu. Nah, inilah ceritanya dimulai, guys. Oh, gitu. Oke.
Belum ya? Belum, sabar ya. Akhirnya kelima pria ini setuju untuk berangkat ke Chico menggunakan mobil Mercury Montego keluaran 1969 dan mobil ini berwarna putih yang dimiliki oleh Jack. Dijemputlah satu-satu oleh si Jack ini ke rumah sahabatnya. Dan mereka itu pergi tanpa menggunakan mantel yang tebal. Padahal pada saat itu musimnya tuh lagi musim dingin dan beberapa kali sering turun salju. Apalagi mereka harus melewati sebuah lembah yaitu lembah Sacramento yang di sana tuh tempatnya benar-benar dinginnya sampai nusuk ke tulang. Pernah sih? Enggak, Pak. Kok tahu? Iya, ini berdasarkan riset yang ada. Kayak pernah mampir itu. Belum mampir. Biasanya kita kalau restoran kan tahu enak apa enggak, udah pernah cobain. Iya, cobain. Ini dia enak apa enggak. Parah banget, Boim, parah banget. Dah, pulang. Enak diajak ngobrol. Oh, iya. Iya sih ya. Aduh, Ivana, Iya, Susan, ya Allah. Iya, ya. Karena enak diajak ngobrol gitu loh. Seru. Enak dilihat. Thank you ya. Emang enak apa sih yang lu maksud? Thank you ya. Ya, enak Sama-sama. buat diajak makan bareng. Oh iya. Satu piring ya? Ya, romantis. Oh, Ya, romantis ya kan? Boleh. Singkat cerita, mereka udah selesai nonton dan selesai acara itu tidak terlalu malam. Mereka mampir dulu untuk ke pom bensin. Abis dari pom bensin, mereka mampir ke sebuah minimarket yang bernama Burst untuk membeli minuman, soda, susu, dan gak lupa untuk beli bir. Gak bisa. Waduh. Ini mau bikin soda gembira ini. Soda gembira ya, Karena mau soda bikin sama soda susu gembira. ya. Soda, susu, snack ya. Nah, pas di pagi hari, orang tua dari Jack mengecek kamar Jack, apakah Jack ini udah pulang. Ternyata ketika dibuka kamarnya, Jack belum ada di kamar dan mobilnya pun belum kembali ke rumahnya. Pas hari sudah agak siang, orang tua dari Ted, Bill, Gary, dan Wyatt sampai siang itu pun dikhawatirkan oleh orang tuanya karena mereka belum kembali ke rumah. Saking khawatirnya, para orang tua mereka pun mencari anak-anaknya itu bertanya ke teman-temannya, tapi teman-temannya pun tidak tahu di mana mereka berada. Dan akhirnya orang tua mereka pun melapor ke kantor polisi. Saat itu polisi langsung sigap. Tim kepolisian langsung melakukan proses penyelidikan. Selama 2 harian, polisi menyelidiki beberapa tempat yang dilewati oleh 5 sekawan ini. Bahkan polisi juga mencari saksi apakah ada yang melihat dari mobil atau 5 sekawan ini dalam perjalanannya. Jadi dari kesaksian penjaga toko ini tuh sebenarnya tokonya tuh udah mau tutup jam 10-an. Tapi mereka berlima nih kayak maksa masuk karena mereka pengen banget beli snack gitu-gitu lah, pengen kayak belanja gitu ya. Apa boleh buat, ada rezeki ya kan, masa terima gitu. Dan si penjaga toko ini juga melihat mereka nih berlima kok kayak agak aneh. Udara lagi dingin tapi mereka ini nggak pakai mantel yang tebel gitu, jaket yang tebel untuk melindungi mereka dari rasa dingin, enggak gitu. Jadi kayak wow, unik gitu ya. Nah, habis itu ada juga kesaksian dari teman lama mereka di Gateway Gators. Jadi orang tua mereka ini kan berlima telepon ke teman-temannya gitu kan. Salah satunya temannya di Gateway Gators nih. Jadi mereka nanya gitu kayak, lu ketemu mereka nggak di pertandingan di Chico gitu kan. Nah, terus jawaban dari temannya adalah mereka mengatakan kalau di sana tuh waktu di Chico itu mereka nggak ngelihat ada 5 orang ini nonton pertandingan itu. Bahkan mereka ada yang bilang juga kalau 5 orang itu nggak hadir gitu ke pertandingan basket gitu sebenarnya. Tapi kan kalau pertandingan basket itu kan pasti ramai banget ya. Ya bisa aja nggak kelihatan ya, aduh nggak lihat gitu ya. Tapi di sini bilangnya kayak nggak ada gitu. Berarti kayak apakah mungkin mereka pergi ke tempat lain ya, bukan ke sini gitu. Nah, akhirnya mobil Jack kan ditemukan nih pada tanggal 28 Februari atau 3 hari setelah pelaporan orang tua 5 orang ini. Jadi polisi tuh mendapatkan info dari seorang penjaga hutan ya. Jadi ada mobil Mercury Montego warna putih tadi tuh terparkir di sepanjang Oroville Quincy Road. Nah, karena dapat kabar itu polisi akhirnya langsung datengin dong TKP-nya gitu kan. Dan benar aja mobil yang ditemukan itu Mercury Montego warna putih itu ternyata mobil milik Jack. Namun sayang mobil itu tuh nggak ada orangnya, kosong kayak ditinggalin gitu. Yang masih ditelusuri oleh pihak kepolisian adalah mobil ini tuh ditemukan 110 km dari Chico. Padahal tadi kan jarak dari Yuba ke Chico 80 km. Tapi kenapa mobil mereka ini 110 km dari Chico? Berarti lebih jauh, lebih jauh 30, lagi ya. 40 ya. Wow. Berarti kan ini melenceng banget ya dari rute perjalanan mereka sebenarnya gitu. Dan mereka sebenarnya mau kemana jadinya gitu? Dan di mana mereka sekarang? Berdasarkan spekulasi polisi, ketika polisi menghampiri mobil yang ditemukan, yaitu mobil Mercury tersebut, mobilnya itu benar-benar rapi, tidak ada kaca yang terpecah sama sekali, barang-barangnya masih tersusun rapi, tidak ada masalah, misalnya kayak apakah mobil ini ditodong, itu benar-benar tidak terlihat kalau mobil ini ditodong dengan orang gitu loh. Terus masih snacknya masih ada tersedia di mobil. Snacknya gitu juga ya. masih tersedia di mobil, bahkan ada brosur pertandingan basket tersebut. Berarti kayak memang beneran mereka mau ke sono ya? Iya, kayak seolah-olah mereka mau ke sana. Nggak dibajak juga ya?
Nggak ada pembajakan, todong, pencurian, semuanya masih rapi. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi polisi adalah ban mobilnya itu benar-benar tertumpuk salju, akan tetapi kunci dari mobil itu sudah tidak ada. Apakah mungkin Jack dan teman-temannya ini pergi untuk mencari bantuan? Namun, pada saat itu polisi juga berusaha untuk menghidupkan mobil tersebut. Ternyata mobilnya itu benar-benar baik-baik aja, jadi semuanya fine, nggak ada apa-apa. Mobilnya nggak Bensinnya mogok, penuh gitu. iya bensinnya juga oke, jadi benar-benar bisa dijalani gitu. Jadi ngapain minta tolong gitu kan? Iya, jadi Nggak mogok. iya pokoknya aneh lah. Kuncinya dibawa, semuanya masih rapi, mobilnya baik-baik aja. Padahal yang tadi dia pakai baju, gak pakai mantel tebal, dia keluar dari mobil itu gitu kan. Dan akhirnya ada titik terang juga sih dari kasus ini. Setelah 4 bulan pencarian, akhirnya ada seorang pengendara motor yang lagi lewat di sebuah hutan. Masih di daerah California, tapi itu agak jauh dari perkotaan gitu ya. Nah, si pengendara ini tuh mencium bau busuk. Dan yang menurutnya itu bau busuknya ada dari salah satu trailer ya, atau kayak cabin gitu di tengah hutan. Itu biasanya tuh buat para backpacker berlindung di situ gitu loh. Kayak buat tempat nginep lah. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung menuju ke TKP. Dan puas polisi membuka trailer itu, benar aja bau busuk tersebut berasal dari mayatnya Ted. Yang bikin mengejutkan lagi adalah hutan ini tuh sebenarnya lokasi jauh dari posisi mobil Jack yang ditemukan waktu itu. Kira-kira malah sekitar 32 km dari jarak mobil diparkir. Mobil diparkir di mana? Orang 32 km. Kayak keluar kota itu ya. Kayak ke Karawang, kayak ke BSD gitu. Dari Tangerang ke daerah sini Pluit gitu misalnya. Jauh ya? Jauh banget. Jalan gitu. kaki. Berapa jam tuh, Pak? Dingin lagi. Dan dari pemeriksaan otopsi segala macam ditemukan bahwa sebenarnya tuh si Ted ini keluar dari mobil itu sebelum meninggal ditemukan mayat tuh sempat masih bertahan hidup selama 3 bulan. Penyebab kematiannya tuh juga sebenarnya bingung ya, aneh itu karena sebenarnya masih ada persediaan makanan dan juga ada perlengkapan untuk diri sendiri di dalam trailer itu tuh. Makanya itu yang bingung kenapa bisa mati. Kemudian polisi juga menemukan sebagian jasad milik Jack dan juga tulang bil di seberang jalan atau sekitar 18,3 km dari tempat mobil Jack diparkir. Ini baru jadi kayak potong gitu ya, ada tulangnya doang gitu. Tubuh mereka itu sebagian telah dimakan oleh hewan buas. Hanya tulang doang yang tersisa di daerah itu. Bahkan hasil otopsi juga menunjukkan bahwa mereka meninggal karena hipotermia. Jadi hipotermia meninggal akhirnya dimakan oleh hewan buas. Oke lah, masih ada jawabannya ya. Nah, yang terakhirnya ada mayatnya dari Wade. Jadi 2 hari setelah menemukan mayat Bill dan Jack, ayah dari Wade menemukan pakaian dan bagian tulang punggung Wade. Gila, ada bentuk tulang punggung guys. Di bawah semak yang jaraknya 3,2 km dari trailer tempat penemuan Ted. Gila, jadi bapaknya gimana ya? Nemuin anaknya ada bentuk tulang belakang. Nah, yang ditemuin oleh ayahnya Wade ini akhirnya dijadikan barang bukti oleh polisi untuk mengidentifikasi identitas dari penemuan jasad Wade yang belum ditemukan. Jadi Wade ini cuma ada tulang belakangnya aja gitu. Tapi kayak mana cara mengidentifikasi kalau itu memang cuma tulang punggung? Bentuknya dong. Oh iya. Ya, lu nggak tahu tulang punggung bentuknya gimana? Tulang punggung. Iya tahu. Ya itu ya temukan. Tapi kan keutuhannya nggak temukan gitu. Kepalanya nggak ada gitu. Oh my God. Habis itu keesokan harinya seorang deputi sheriff menemukan tulang tengkorak di bawah semak. Sekitar 91 meter dari tengkorak yang ditemukan itu, baru ada ketemulah mayat dari Wade. Yang kemudian kematiannya pun diperkirakan disebabkan oleh hipotermia. Tapi gue bingung kok tersebar tulangnya. Oh, ya mungkin kalau misalnya itu dimakan binatang Mayatnya buas. ada, tapi tulangnya udah kemana-mana. Palanya mana, tulang punggungnya mana. Mayatnya ada, sorry. Ya jadi dagingnya, tulangnya tuh kayak dicopot gitu kali. Terus palanya udah di mana gitu. Jadi badannya masih ada, badannya masih dagingnya ada. ada. Tapi tulangnya udah kecabut gitu. Ya binatang buas. Binatang apa? Beruang. Tapi biasanya mah California beruang gak sih? Gila ya, segitunya loh. Dan jauh-jauh banget jaraknya gitu. Nah, kayak tadi kan udah 4 mayat ya. Akhirnya kemana Gary? Kemana? Kemana Gary? Ya Anda ini, Anda. Gary itu Kayak apa? film SpongeBob. Gary. Coklat. Ada keanehan pada jasad Ted. Pada saat ditemukan jasad Ted di trailer tersebut, posisi tubuh Ted itu berada di atas tempat tidur. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, saat ditemukan jasad Ted itu, dalam trailer tersebut stok makanan, minuman itu semuanya masih lengkap. Bahkan persediaan api untuk membuat api unggun pun masih tersedia. Dan setelah polisi menggali dari barang-barang yang ditemukan pada tempat tersebut, kabarnya tak hanya Ted saja yang ada di sana, tetapi Gary dan Wade pun pernah hadir di dalam trailer tersebut. Di trailer tersebut ditemukannya barang-barang Gary seperti sepatu dan perlengkapan Gary. Polisi mengira pada saat itu Gary keluar dari trailer tersebut tanpa menggunakan sepatu karena pada musim dingin kan kaki itu pasti membengkak, maka dia tidak menggunakan sepatunya. Akan tetapi Gary tidak pulang lagi ke trailer tersebut. Tapi kalau nggak pakai sepatu jalan di salju takut frostbite nggak sih? Iya. Radang dingin itu. Dingin. Tapi lagi Malah pula lebih parah. pertanyaannya ya, makanan ada. Apa yang keluar tapi ya? ada. Kenapa keluar? Sebat kan, gitu. sebat. Sebat. Tapi kan kalau sebat bucuy gitu. Ya kan biasanya langsung sebat, tapi nggak jauh-jauh ya. Iya. Keluar dikit gini bisa. Iya ya. Ya kan?
Mau misterius ini. Memang misterius sekali. Ada beberapa teori yang terungkap dari kasus ini. Para penyelidik belum bisa menjelaskan apa penyebab kematian dari keempat pria ini. Jadi asumsi mereka ya karena hipotermia aja, karena kedinginan meninggal begitu. Kemudian penyelidik juga memungkinkan kalau kelima pria ini salah mengambil jalan di daerah Oroville, lalu mereka menempatkan diri ke daerah jalan di dekat pegunungan. Ditambah lagi sehari sebelum kejadian orang-orang ini hilang, Snowcat Dinas Kehutanan telah pergi di sepanjang jalan untuk membersihkan salju dari atap trailer. Mungkin saja polisi juga percaya kalau kelompok ini mengikuti jejak dari si Snowcat ini melalui salju yang setebal 1,2 sampai 1,8 meter. Jadi kemanapun jalan itu menuju, 5 sekawan ini mengikuti jalan tersebut untuk mencari tempat berlindung. Jadi mereka dengan lihat jejak kaki orang lain, mereka percaya kayak, wah ini mungkin ada tempat berlindung nih. Iya, kita ikutin aja. Ikutin aja dulu gitu ya. Diasumsikan bahwa ketika sampainya mereka di trailer tersebut, mereka memecahkan jendela trailer karena trailer tersebut terkunci, maka mereka menganggap oh ini kayaknya punya orang lain gitu kan, gitu ya. punya pihak pribadi gitu. Dan mungkin mereka juga takut, khawatir kayak kalau misalnya mereka menggunakan peralatan yang ada di sana tuh mereka disangka mencuri gitu kan. Jadi ketika mereka sampai di trailer ini ternyata kan bukan milik umum gitu kan, milik pribadi. Maka dari itu dia memecahkan kaca, terus dia tidak stay di situ dan tidak menggunakan semua peralatan yang ada di dalam situ karena takut mereka khawatir kayak untuk melakukan pencurian gitu kan. Maka dari itu mereka tuh kabur-kaburan satu sama lain gitu kan. Jadi mereka tuh keluar itu supaya nggak kelihatan kalau misalnya mencurigakan. Mencurigakan. Gitu ya. Oke, jadi dianggap kayak trailer masih kosong. Trailer masih kosong. Tapi yang tinggal cuma si Ted nih. Tinggal cuma si Ted sampai akhirnya si Ted tuh ditemukan meninggal. Karena yang lain nggak balik-balik. Nggak balik-balik. Nah itu mungkin karena pada saat itu mereka cabut-cabutan, bisa aja jalan pulang bingung, dimakan binatang buas, begitu. Beruang biasanya sih. Ya, tapi mereka tetap aja 32 km jalan dari mobil mereka ke trailer. Sebenarnya yang paling gue bingungin itu mobil mereka baik-baik aja. Mobil yang Montana ini kan. Mercury. Mobil si Mercury ini baik-baik aja. Mesin oke. Baru beli snack. Baru servis. Baru tahu. Ya, pokoknya oke gitu, bisa jalan. Tapi kenapa ya? Mencurigakan sih memang. Mencurigakan. Memang kisah yang aneh karena juga tragis banget ditemukan mayatnya. Nggak cuma mayat utuh gitu, tulangnya tercabut, kepalanya. Berarti yang paling semuanya menyedihkan sih. Dan yang paling layak tuh cuma si Ted aja yang tidur gitu kan. Tidur. Tapi ini cerita ini juga ada bukan versi lah. Maksudnya di Rusia pun juga ada terjadi nih pendaki itu pendaki ya. gunung. Nanti mungkin kita akan bahas juga tuh. Gimana, mau dibahas gak? Komen di bawah dong. Kalau gitu, jangan lupa subscribe juga sih channel ini ya. Klik tombol like-nya, please diklik gitu ya, tombol like. Dan nonton terus video kita yang lain. Habis nonton video ini jangan lupa nonton yang lain ya, supaya muncul terus di home lu. Itu segitu aja. See you next video. Stay cracking. Salam Crackers. Cek.